Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat semua ya. Baik, apakah kalian pernah melihat olahraga yang seperti ini? Ini adalah olahraga atletik cabang lompat jauh ya. Jadi olahraga atletik itu banyak jenis ya. Yang pertama lari, kemudian lompat dan lempar. Itu ciri khasnya dari olahraga atletik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang olahraga lari dan lompat ya. Lompat jauh itu teknik dasarnya adalah lari dan lompat. Sebelum kita belajar lompat jauh, kita belajar dulu latihan gerak dasar jalan dan lompat. Latihan ini dilakukan dengan berjalan di atas garis hingga mencapai 5 meter. Kemudian setelah tiba di garis, lakukan lompatan ke depan dengan tumpuan menggunakan satu kaki. Pada saat badan di udara, kedua kaki diayunkan. Nah, contohnya seperti ini. Ini jalan 5 meter. Ya, jalan dulu seperti ini. Nah, baru setelah jalan kurang lebih 5 meter, lakukan lompat dengan tumpuan satu kaki ya. Kemudian yang kedua, latihan gerak dasar lari dan lompat. Kita buat garis kurang lebih 10 meter ya. Kemudian lakukan gerakan berlari di atas garis hingga mencapai 10 meter. Setelah tiba di garis, lakukan lompatan ke depan dengan tumpuan satu kaki. Nah, seperti ini. Nah, tuh. Lari kurang lebih 10 meter. Kemudian lakukan lompatan dengan tumpuan satu kaki. Nah, ini kombinasinya ya. Yang pertama jalan 5 meter, setelah 5 meter lari kurang lebih 10 meter baru lompat. Yang ketiga, kombinasi gerak jalan, lari, dan lompat tanpa alat. Pertama, ambil 3 bendera berwarna hijau, kuning, dan merah. Tancapkan bendera dengan jarak 1 meter di belakang bak lompatan. Tancapkan bendera kuning 10 meter di belakang bendera merah dan tancapkan bendera hijau 5 meter di belakang bendera kuning. Kemudian berdirilah di samping bendera hijau. Kemudian berjalan cepat ke arah bendera kuning. Setelah sampai pada bendera kuning, segera berlari cepat ke arah bendera merah. Setelah sampai di bendera merah, segeralah melompat ke arah bak pasir. Kemudian mendaratlah di bak pasir ya. Kurang lebih seperti ini ya gambarnya. Kemudian atletik cabang lompat jauh. Lompat jauh telah ada sekitar 13 abad yang lalu ya, sejak tahun 708 Masehi. Lompat jauh ini merupakan satu-satunya event lompat yang dilombakan dalam Olimpiade kuno. Munculnya olahraga lompat jauh ini dipercaya untuk melatih ketangkasan para prajurit perang ya.
Agar daya tumpu kaki kuat, kita harus latih terlebih dulu ya, sebelum menggunakan lapangan yang sesungguhnya. Siapkan petak-petak atau petak dengan jarak 1 meter ya. Kemudian posisi petak dibuat lurus ke depan 5-8 petak dengan jarak masing-masing 30 cm. Nah, kurang lebih seperti ini bergambar. Gerakan yang bisa dilakukan adalah gerakan loncat lurus ke depan dengan tumpuan kaki kanan atau kiri bergantian. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh. Kemudian selanjutnya yaitu posisi petak dibuat silang atau zigzag untuk loncatan silang atau zigzag dengan jarak 30 cm. Nah, seperti ini ya, gerak loncat zigzag tumpuan kaki kanan atau kiri ya. Zigzag seperti ini. Contoh konkretnya pada video ini ya, seperti ini ya. Ini loncat secara zigzag ya, dengan tumpuan kaki kanan dan kiri. Yang ketiga, gerak lari sambil lompat bertumpu pada petak zigzag. Caranya berpindah maju dengan berlari dengan posisi seperti pada gambar ya. Yang nomor 2 yaitu tumpuan. Ada juga melayang di udara, sikap melayang di udara. Yang keempat, mendarat. Ini dasarnya dari lompat jauh ya, gerak dasar dari lompat jauh. Silahkan dibaca, dipahami ya tentang gerakan dalam lompat jauh. Ya, ini adalah gambar dari atau contoh gambar lompat jauh. Lebih jelasnya, nah ini simak videonya ya. Nah, berikut gambar lintasan lompat jauh ya. Ukurannya, panjang lintasannya 45 meter, lebarnya 1,22 meter. Kemudian bak pasirnya ukurannya, panjangnya 10 meter, lebarnya 2,75 meter. Nah, diisi oleh pasir yang kemudian papan tumpuan atau balok tumpuan ke tempat bak pasir itu jaraknya 1 meter ya. Tempat tumpuan kaki sampai ke bak pasirnya itu jaraknya 1 meter. Kemudian peraturan perlombaan lompat jauh, yang pertama, jika peserta lebih dari 8 orang maka setiap peserta dibolehkan melakukan 3 kali lompatan serta 8 pelompat dengan lompatan terbaik tersebut dapat melompat 3 kali untuk bisa menentukan siapakah yang menjadi pemenangnya. Kemudian jika pesertanya sendiri kurang dari 8 orang maka setiap peserta harus melompat sebanyak 6 kali secara bergiliran. Seluruh lompatan yang sudah dihasilkan oleh para peserta akan diukur dari titik bebas terdekat pada bak pasir pendaratan. Selanjutnya setiap peserta akan diberikan waktu selama 1,5 menit untuk melakukan lompatan.
lompatan yang terbaik yang sudah dihasilkan oleh peserta adalah hasil yang akan dicatat untuk menentukan siapakah yang jadi pemenangnya. Selanjutnya, atletik cabang lempar yang dimodifikasi. Dalam cabang atletik, nomor lempar itu ada beberapa jenis, yaitu tolak peluru, lempar cakram, dan lempar lembing. Namun di SD tidak diajarkan untuk tolak peluru dan lempar lembing serta cakram ya. Namun dimodifikasi dalam bentuk lempar turbo. Alat yang digunakan dalam lempar turbo adalah pipa pralon yang ukurannya 3,2 cm, kemudian meteran serta kartu kegiatan. Saat melakukan atau memegang turbo, jari telunjuk menghadap ke arah belakang turbo. Ibu jari dalam keadaan lurus diletakkan bagian pegangan turbo. 3 jari yang lain berimpit agak renggang dengan jari telunjuk. Ini adalah contoh dari gambar turbo ya. Bagaimana cara melakukannya? Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah melakukan lemparan, kita ukur menggunakan meteran berapa jauh lemparannya ya. Kita lihat diukur seberapa jauh lemparannya ya. Jadi kesimpulannya, materi kita kali ini atletik terbagi menjadi 3 jenis, yaitu lari, lompat, dan lempar. Mungkin itu materi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.